Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan nama lengkap dari Gus Dur pada saat masih kecil. Secara leksikal, Ad-Dakhil artinya sang penakluk. Nama ini diambil dari seorang perintis dinasti Umayyah yang menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol oleh ayahnya. Setelah itu, nama Ad-Dakhil tidak begitu dikenal dan diganti dengan nama Wahid, Abdurrahman Wahid, dan kemudian dikenal dengan nama Gus Dur. Gus itu panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai yang berarti Mas. Gus Dur adalah keturunan darah biru. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dan pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibunya adalah Nyai Haja Solehah, adalah putri pendiri pesantren Anyar Jombang. Kiai Haji Bisri Sansuri, kakek dari pihak ibunya, ini juga merupakan tokoh NU yang menjadi Rois Am PBNU setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus dan dua tokoh bangsa. Presiden keempat Indonesia ini lahir di Denanya, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Nyai Hajah Solihah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Rakyat Indonesia setelah dipilih MPR dari hasil pemilu 1999. Dia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR pada tahun. Awal keterlibatan Gus Dur dengan organisasi NU adalah ketika beliau pulang ke tanah air dan mendapati kondisi pesantren yang begitu memprihatinkan. Saat itu pemerintah tidak mau ikut serta membangun prasarana pesantren karena kurikulum pesantren tidak memasukkan kurikulum dari pemerintah. Dari situlah Gus Dur terpanggil untuk aktif berperan serta membangun pesantren. Beliau masih tetap aktif menulis di surat kabar. Tulisan beliau diterima oleh kalangan luas. Dari situlah beliau akhirnya sering diundang ceramah dan mengisi kuliah tamu. Nama beliau semakin dikenal sebagai komentator sosial. Gus Dur kemudian ditunjuk menjadi dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam. Selain itu, mengingat latar belakangnya, beliau juga didaulat menjadi Dewan Penasehat Agama NU. Tahun 1982, beliau aktif berkampanye untuk PPP, partai berbasis Islam gabungan dari 4 partai Islam lainnya termasuk NU. Gus Dur yang saat itu dinilai terlalu vokal sempat ditangkap aparat, namun ia selalu bisa bebas karena kedekatannya dengan Benny Mordani. Saat mengetahui bahwa NU adalah organisasi yang termasuk stagnan, Gus Dur tidak hanya diam, beliau terlibat aktif untuk menghidupkan NU. Salah satunya dengan mendiskusikan sebab kestagnanan NU. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa pemimpin NU saat itu yaitu Idham Khalid harus mengundurkan diri. Akhirnya Idham Khalid bersedia mundur. Setelah itu NU memilih ketuanya dan Gus Dur terpilih sebagai ketua NU yang baru. Pada Juni 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai mendominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga
pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus diberi sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Hasan. Dari Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam perubahan ulang kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal juga dideritanya. Beliau meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, ia harus menjalani hemodialisis atau cuci darah secara rutin. Menurut Salahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Dan skala